Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, ibu-ibu, ibu Meli, ibu Lukita. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nih Bu Meli, kayaknya kita belum begitu bersemangat ya. Kalau kita sama-sama bilang Lampung, jawabnya The Treasure of Sumatra ya Ibu ya semua ya. Sama-sama. Lampung, The Treasure of Sumatra. Nah, oke. Tapi sebelum mengawali ini semua, kayaknya saya harus melaksanakan protokol kesehatan dulu Ibu, seperti biasa. Karena kita nih nanti disaksikan orang banyak, kalau nggak menjalankan protokol kesehatan jadi gimana gitu ya. Nah yang pertama sebelum kita buka masker, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah saya bawa spesial untuk ibu-ibu. Wow, sudah ada di tasnya ya? Sudah ada di tas, tapi ibu-ibu ada yang bawa masing-masing, boleh pakai masing-masing, atau saya yang memakaikan boleh Oh ya? boleh, saya Kayaknya bawa ya? bagus Bapak yang Oh, pakai. Oh oke, saya yang pakai anu. Ibu manja banget nih ternyata. Saya awali dari Bu Meli, izin Ibu. Sorry. Iya, Terima kasih. iya. Nih saya juga pakai. Jadi yang di rumah nanti menyaksikan kalau kita menjalankan protokol kesehatan ya Ibu. Oke. Nah sebelum kita mulai, sesudah ini kita harus copot maskernya biar suara kita jauh lebih terdengar lebih jelas. Oke. Dan yang di rumah juga nanti menyaksikan bahwa kita menjalankan sesuai protokol kesehatan ya Ibu ya. Oke, kita copot bareng-bareng. Nah, dan kita pakai dulu mic-nya supaya lebih jelas suara kita. Oke. Jangan terlalu jauh Ibu, kita bisa sedikit mendekat ya. Nah, ibu-ibu, jadi saya perkenalkan dulu yang hadir di sini, yaitu ada Ibu dari Ditlantas Polda Lampung, Ibu Kompol Lukita. Kemudian ada Ibu Kabid Pengembangan Pemasaran Pariwisata Provinsi Lampung, yaitu ada Ibu Meli Ayunda. Dan perkenalkan saya sendiri Ibu, saya Ari Tomat. Jadi sengaja kalau nanti namanya tegang-tegang kita tegang juga Bu. Nah kita akan mengalir lagi. Jadi hari ini kita akan sedikit membicarakan apa yang nanti akan kita keluarkan spesial untuk masyarakat Provinsi Lampung. Nah seperti apakah itu? Nanti kita simpen dulu ya terakhir. Nah untuk mengawali ini sebenarnya pertanyaan pagi ini agak sedikit menggelitik saya. Bagaimana kira-kira kalau kita bicara pariwisata Lampung dengan disejajarkan atau dibarengi dengan pandemi, karena kerasa banget nih ya Ibu ya, pandemi ini cukup menyita perhatian semua pihak, dan saya yakin juga dari pihak kepolisian atau pihak kepariwisataan atau di sini pariwisata Lampung atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pasti punya pandangan tersendiri nih untuk menghadapi pandemi ini. Dan kita dengarkan satu-satu dulu nih dari Bu Meli kali ya, karena kerasa nih Bu ya impact-nya. Dan sebelum diawali juga kayaknya saya juga ingin mendengarkan kira-kira targetan apa sih yang menjadi targetan tersendiri oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam menghadapi pandemi ini ya. Karena juga berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Oke, silakan Ibu Meli. Mari kita dengarkan. Oke, terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Mas Aris. Jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi sebenarnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Lampung yang diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan terkait pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Oke. Ya. Jadi arah kebijakannya itu kita ada beberapa, Mas Ari, kebijakan kita itu pelaksanaannya itu pertama untuk pengembangan destinasi pariwisata. Oke. Pengembangan destinasi pariwisata ini mencakup beberapa seperti infrastruktur destinasi pariwisata, objek wisatanya, dan tata kelola pelaksanaan di wisata itu ya. Wow. Terus ada pengembangan di kelembagaan, itu kita lebih ke pengembangan SDM pariwisatanya. Terus ada pengembangan jaringan kelembagaan setelah industri pariwisata. Nggak hanya itu, kita juga ada pengembangan di bidang ekonomi
kreatif. Wah, kita, ini agak seksi nih Bu. Kalau agak ngomongin seksi, ekonomi kreatif nih agak seksi ya. seksi ya. Oke, ya. Karena kan ekonomi kreatif kita ada 17 ya, Ya, 17 subsektor. ya. Jadi itu kita kembangkan melalui promosi pelaku-pelaku ekraf, melalui kerjasama dan juga tentu pengembangan SDM pelaku ekrafnya. Dan yang terakhir adalah pengembangan di pemasaran. Nah, ini kayaknya pemasaran. ini tugasnya Ibu Meli langsung ini ya. Ya, bukan hanya tugas saya berserta semua teman-teman stakeholder, karena Siap. pariwisata itu mungkin ada yang tahu kita pentahelix ya. Oh yes, ya, benar Bu, pentahelix. Jadi itu semua unsur harus saling terkait, karena kan tidak hanya bisa pemerintah aja yang bisa membangun dan mengembangkan pariwisata. Jadi semuanya harus bergandeng tangan bersama-sama, apalagi di tengah kondisi sekarang. Benar. Tengah kondisi sekarang, jadi harapan kita sih bagaimana khususnya di bidang pemasaran itu untuk meyakinkan para wisatawan bisa berkunjung ke Provinsi Lampung dengan rasa aman dan nyaman. Ini ada hubungannya nih dengan tema kita hari ini. Iya. Cuma nanti ya kita agak tahan sedikit ya Bu ya. sedikit, Soalnya ya. nanti kalau langsung dibuka di awal udah nggak seru lagi. Jadi Iya, agak kita tahan nih bulu iya, kita. Jadi secara garis besar memang Dinas Pariwisata butuh bantuan semua pihak ya. Tidak bisa berdiri sendiri nih Bu. Tadi juga Bu Meli udah bilang pentahelix. Jadi di dalamnya itu ada government tentu saja di kedinasan. Kemudian ada akademisi, ada praktisi, kemudian ada organisasi pendukung lainnya, ditambah juga pelakunya, industrinya. Jadi sebenarnya Dan kita media, ya? dan media terutama juga mendorong untuk menyuarakan berita baik terus. Karena kalau nanti kita sudah berusaha keras tiba-tiba beritanya nggak baik, misalnya nanti berkaitan dengan kepolisian, banyak begal nih Bu. Nah kan jadi akhirnya pada takut ke Lampung. Padahal itu sebenarnya hanya sepersekian kecil aja masalah yang ada di Provinsi Lampung sebenarnya Bu. Dan hanya dilakukan oleh oknum, tapi akhirnya kemana-mana. Seperti peribahasa itu loh, karena ini rusak susu sebelanga gitu ya Bu. Oke, tadi kita sudah dengarkan Bu Meli, kita akan dengarkan bulu kita. Nah, bulu kita. Jadi tadi kalau Bu Meli sudah gambarkan peran dan fungsinya di kedinasan ya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Provinsi Lampung seperti apa. Nah, kita mau dengerin nih peran dan fungsinya kepolisian selain menjaga keamanan wilayah dan Tantipmas ya. Seperti apa nih Bu? Karena saya sering saksikan juga di tempat-tempat objek wisata itu ada yang sangat spesial, itu kepolisiannya seragamnya agak sedikit beda ya. Iya. Ada list merahnya, kemudian lebih ya tidak terlalu tegang beliau-beliau tersebut. Kemudian banyak juga yang bisa bahasa asing seperti itu. Nah, kira-kira nanti silakan Ibu kita menjelaskan, kalau boleh tahu kita dikasih bocoran. Kira-kira sekarang ini pengennya kepolisian itu seperti apa sih untuk bisa mengayomi seluruh masyarakat? Silakan Ibu kita. Ya, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Pariwisata ya Bu ya. Iya, Ibu Meli. Ibu Meli. Iya. Ya, salam kenal juga karena di sini juga saya masih baru di sini. Iya ya, Bu. Terima kasih. Visi dan misi dari kepolisian yaitu untuk mengayom, melayani dan melindungi masyarakat agar masyarakat khususnya untuk di Lampung agar tentram, damai dan tidak ada permasalahan bagi masyarakat untuk mengamankan masyarakat di Lampung. Oke, jadi tetap kalau kita bicara kepolisian adalah menjaga ketertiban umum ya Bu ya. Artinya dari segala upaya gangguan-gangguan yang ada di masyarakat. Tantipmas. Nah, kemudian kalau saya boleh tahu, yang sangat spesial yang dimiliki oleh kepolisian sendiri dalam rangka mensupport dunia pariwisata, itu kalau nggak salah ada, kalau saya nggak salah ya Bu ya, ada kepolisian pengamanan objek vital di mana di dalamnya itu kepariwisataan masuk ya Bu ya. Nah, itu seperti apa Ibu bisa ceritakan? Ya, terima kasih Pak. Untuk sementara di dunia pariwisata untuk kepolisian ada PAMOVID namanya. Pengamanan objek vital. Di mana pengamanan objek vital tersebut ada salah satu Kasubdit yaitu Kasubdit Pariwisata. Dan pariwisata sepertinya para personil untuk pariwisata khususnya di kepolisian sudah ada di pesawaran sepertinya itu.
Oh, karena di Pesawaran tuh dari ujung ke ujung ya Bu ya, Iya. banyak pantai, banyak gunung, pantai. pokoknya banyak lah pokoknya ya. Banyak di situ ditempatkan seperti Pasar Putih, mereka sudah ada patroli-patroli untuk mengamankan para wisata di tempat tersebut. Oke, iya. Jadi memang kepolisian sudah berpikir bahwa lebih humanisnya itu adalah menempatkan anggotanya di antara masyarakat langsung ya. Iya, benar. Biar berdekatan dengan masyarakat. Jadi masyarakat tidak memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang pertama. Yang kedua, dan sudah ada personil-personil yang sudah bisa berbahasa Inggris. Kalau memang ada untuk kedatangan orang asing sepertinya gitu kan. Jadi mereka lah nanti yang ditampilkan untuk dikedepankan dari pihak kepolisian. Iya, soalnya Bu Meli, jangan-jangan nanti Muli Menganai banyak yang bisa masuk kepolisian. Iya, benar. Karena memang saya lihat juga anggota Polri yang muda-muda angkatan terakhir-terakhir ini banyak yang gagah, ganteng, cantik ya Bu ya. Betul sekali. Saya masuk nggak Bu? Oke, jadi kalau kita bicara pariwisata selalu berdampingan dengan kepolisian ya Bu ya. Betul Karena sekali. memberikan rasa aman kepada wisatawan juga tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata juga, ditambah lagi support penuh, support sistemnya dari Kepolisian Daerah Lampung. Kepolisian Daerah Lampung. Nah, kita balik lagi ke Bu Meli. Bu Meli tadi bulu kita sudah menjelaskan bahwa sudah nyinggung-nyinggung nih ya, nyenggol-nyenggol Pesawaran. Banyak tempat wisatanya. Tapi kita mau tahu nih kira-kira menurut Dinas Pariwisata Provinsi Lampung berdasarkan mungkin uji dari kedatangan wisatawan, kemudian mungkin dari literasi yang ada, kemudian dari konsultan yang sudah memberikan masukan, yang menjadi kawasan wisata unggulan itu apa aja kira-kira Bu? Tempatnya bisa dikasih bocoran nggak nih Bu Meli? Karena kan Bu Meli tahu bener nih Bu kita betul, yang rame dikunjungi tiap weekend itu di siapa, ya kan? Tempatnya di Bisa mana? jalan-jalan kita ikut tempat Bu Meli. Oh boleh, nanti boleh Bu kontak. Silakan Bu Meli. Kira-kira kawasan wisata unggulan yang kita punya itu di mana aja sih sebenarnya? Oke, Mas Ari. Ya. Jadi pemerintah Provinsi Lampung itu mempunyai kekuatan potensi wisata yang luar biasa, lengkap ya kalau saya bilang. Mulai dari hutan kita ada danau, sungai, gunung, air terjun ya, bahkan wisata alam lainnya yang nggak kalah uniknya. Contohnya kita punya cagar alam. Anak Gunung Krakatau yang mungkin sudah dikenal di luar ya, di mancanegara untuk wisatawan mancanegara. Terus kita ada 2 taman nasional, Taman Nasional Waikambas sama Taman Nasional Bukit Barisan. Di bagian wilayah selatan kita itu ada dua teluk ya, 2 teluk yang besar juga. Teluk Lampung dan Teluk Semaka, yang itu juga dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yang sangat cantik sekali, sangat indah seperti Pulau Pahawang, ada Pulau Kelagian, ada Teluk Kiluan ya, ada Tanjung Putus. Kalau kita ke arah pesisir, itu tuh ada ini tuh Mas Ari, ada pantai dengan ombak yang sangat diminati oleh para wisatawan mancanegara. Saya udah kesana kayaknya. Oh, sudah kesana baru ya? dari sana. Oh, baru dari sana, iya. Karena kita pernah beberapa kali mengadakan event internasional ya, Benar sekali. surfing ya di sana. Jadi emang kantong wisatawan mancanegara kita memang ada di pesisir. Dan kalau kita ke wilayah barat itu juga luar biasa, wisata alamnya luar biasa, banyak sekali di sana, wisata budaya yang juga dapat, dan bahkan agrowisatanya kopi juga ada di sana. Jadi wisata alamnya seperti Danau Ranau, ada kebun raya Liwa, ada juga dataran tinggi Bagong dan Geopark Suwoh ya. Jadi luar biasa. Ibu bisa kalau ingin bermain kita ke sana bersama-sama ya. Oh iya, kita. terima kasih. Gitu Mas Ari. Di samping beberapa destinasi wisata lain yang juga cukup unik dan beragam. Iya, jadi Bu Meli tadi udah bilang Bu, kalau kita itu lengkap, ada gunung, ada bukan hanya pantai, ada gunung, ada air terjun, kemudian ada padang rumput, savana, kemudian banyak lah pokoknya ya. Selain hanya yang kalau mungkin yang sering kita expose itu lebih banyak pantai, kemudian pulau-pulaunya. Padahal kita sendiri banyak sisi lain yang bisa kita gali untuk objek wisata unggulan. Tadi Ibu Meli sudah menjelaskan bahwa
banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan dari Lampung atau dari luar Provinsi Lampung ya Bu. Jadi kalau bicara Lampung bukan sebatas pantai, laut, pulau, tapi banyak tempat yang luar biasa bisa kita kunjungi seperti air terjun, kemudian danau, pegunungan, padang rumput yang indah. Kita banyak sebenarnya, cuman memang belum begitu kita expose karena kalahnya di media itu lebih banyak yang kelihatan pantai sama lautnya ya Ibu ya. Nah, kemudian balik lagi nih tugas kepolisian. Seandainya kira-kira ini Bu, ada pengaduan-pengaduan, ada gangguan keamanan ketertiban, kan biasanya kita menghubungi hotline ya by telepon. Nah, kira-kira ada lagi nggak cara selain telepon atau cara lain yang bisa digunakan oleh masyarakat? Nah, silakan Ibu jelasin nih kira-kira seperti apa nih Bu. Terima kasih Pak Ari. Ya. Yang bisa dihubungin dengan masyarakat adalah melalui via HP. Via telepon. Via telepon yang paling gampang ya Bu ya? Yang paling gampang via telepon. Okay. Karena di mana setiap polsek itu ada telepon ataupun call center yang harus dihubungin segera. Yang bisa dihubungi kapanpun ya Bu? Yang 24 bisa jam? dihubungin 24 jam. 24 jam? Iya. Itu pun standby untuk personil-personil yang sudah disiapkan untuk kalau memang ada pelayanan masyarakat. Oke. Nah, ini kita masih bicara semuanya tentang keamanan dan ketertiban ya Bu ya. Seandainya ini kan lagi agak ini Bu, hot banget nih masalah e-tilang. Nah, ini kan berkaitan sama tugas tupoksi Ibu ya di lantas ya Bu ya. Nah, Ibu bisa nggak cerita kira-kira ini mulai kapan diberlakukan dan yang biasanya yang lalai oleh pengendaranya apa nih Bu berkaitan dengan e-tilang nih. Nah, ini mumpung masih hangat nih. Kita melenceng sedikit nggak apa-apa ya Bu ya. Kalau tadi bahas wisata terus kan lagi berjalan mau ke tempat wisata, ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi berkendara kan pasti harus tahu juga nih. Silakan dulu kita, silakan. Dengan adanya peresmian E3, Oke. yaitu tilang elektronik, pada tanggal 23 Maret 2021, yang sudah diresmikan dengan Bapak Kapolri. Oh, jadi serempak se-Indonesia? Serempak se-Indonesia. Iya Bu. Yaitu berlakunya itu telah ada 12 Polda yang sudah diresmikan. 12 kepolisian daerah? 12 kepolisian daerah termasuk Polda Lampung sebagai tipe A. Wow, buat Polda Lampung. Polda Lampung luar biasa, ya Bu. Nah, itu rata-rata kalau boleh tahu Bu, di tempat-tempat mana yang sekarang udah ditempatkan kamera, mungkin boleh kasih informasi juga nih. Kita agak melenceng dikit nggak apa-apa, karena kan agak sedikit mengerikan juga ya. Salah satunya sih saya sih dengar kayak di Tugu Adipura, kemudian sepanjang jalan Raden Intan ada satu, Jalan Kartini juga ada ya, kemudian di W Halim juga ada. Nah itu kayaknya soalnya kameranya canggih bener Bu. Saya udah lihat itunya, dokumentasinya sampai diperbesar berkali-kali itu nggak pecah. Jadi malah yang lagi ngapain, lagi megang handphone, lupa pakai safety belt tuh kelihatan ya Bu ya. Kelihatan banget ya Bu. Pak Ari kalau memang kira-kira melanggar tidak pakai safety belt atau membawa pacarnya ketahuan Bu. Ketahuan ya. Iya. Jadi waktu gitu. Ada foto Bu. Jadi memang ya ini tapi ini cerita saja ya Bu ya. Bagaimana kalau misalnya si bapaknya taunya bawanya bukan orang rumah ya Bu ya. Izin Bu. Ini bercanda Bu, bercanda. Iya. Bukan orang rumah, maksudnya kakak adeknya. Iya, kakak adeknya, teman kerja ya Bu ya. Nah, berkaitan dengan ini semua ya Ibu Meli dan juga Bu Lukita. Tadi kita sudah cerita banyak tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian kalau ini saya sebagai orang umum nih, saya calon wisatawan ke Lampung, pengen main, pengen mencari informasi, pengen mencari yang berkaitan dengan penginapan, cara menuju ke sana, ongkosnya biayanya berapa. Mungkin memang di smartphone yang kita punya kita bisa cari melalui mencari melalui mungkin yang sangat ngetren itu yang Mr. G itu ya. Jadi kalau saya nyebutin itunya nanti jadi kita ini lagi merek tertentu nggak boleh sebut, tapi saya bilangnya Mr. G. Mr. G yang katanya paling pinter itu Bu. Tapi kayaknya juga tidak praktis karena harus saya carinya satu persatu. Nah,
Kira-kira ada terobosan apa nih dari Ibu Meli? Mungkin bisa cerita nggak dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung ini punya terobosan apa? Apakah akan berkolaborasi dengan kepolisian? Nah, ini silakan Bu Meli dulu ya. Kita dengar Bu Meli dulu. Silakan Bu Meli. Menarik sekali pertanyaannya. Jadi Mas Ari, alhamdulillah kita bekerja sama pemerintah Provinsi Lampung, bekerja sama dengan Polda, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Ditlantas Polda Lampung telah membuat suatu inovasi. Wow, inovasi ya? Inovasi aplikasi pariwisata. Jadi namanya itu aplikasi Sisiger Berjaya. Aplikasi Sisiger Berjaya. Ya, singkatannya ya. Singkatannya apa itu, Bu? Polisi Tanggap dan Peduli Pariwisata Berjaya. Wah, tepuk tangan dong untuk kita semua. Iya. Saya berarti kalau bicara aplikasi harus ditunjukin dong, Bu ya? Iya, betul. Ibu, apa saya yang harus nunjukin? Ini saya sebagai pemandunya, untung saya sudah lihat-lihat, saya amati. Dan memang ini sangat memudahkan, terutama bagi saya yang hobinya, termasuk salah satu hobinya sih jalan-jalan ya Bu ya. Traveling ya. Iya. Sebenarnya sih kalau bicara yang kita cari sebagai traveler adalah kemudahan dan praktis. Dimana hanya dalam satu kali klik kita sudah bisa mendapatkan informasi bermacam-macam. Kalau menggunakan yang lain, kalau yang saya bilang Mr. G itu saya harus masukin satu-satu, misalnya ke Pahawang, nanti dia tulis nih, maksudnya Pulau Pahawang Lampung kan, dia benerin pertanyaan kita klik baru ada informasi. Nah kalau misalnya aplikasi ini saya sudah lihat, ketika saya butuh informasi, langsung semua ada di caption, diterangkan begini, sampai kalau misalnya saya butuh bantuan kepolisian, ada yang bisa saya pencet di situ. Jadi memang ini aplikasi luar biasa ya Bu ya. Nah, berkaitan ini juga mungkin Bulu kita bisa sedikit cerita nggak bagaimana kepolisian tuh dengan antusiasnya support sekali dengan aplikasi ini, sehingga banyak hal-hal baru yang ditaruh di aplikasi itu, termasuk yang tadi saya sudah cerita sedikit, membantu memudahkan saya apabila terjadi sesuatu tentang gangguan keamanan misalnya. Silakan Bulu kita. Ya, terima kasih Pak Ari. Dengan adanya launching Siger Berjaya dengan bekerja samanya dengan kepolisian termasuk Ditlantas, dengan adanya inovasi yang di pariwisata ya, di pariwisata membantu masyarakat, memudahkan kalau memang ada kejadian nomor HP sudah tersedia dan bisa secepatnya dihubungin, dan untuk personil yang akan dihubungi kalau memang terjadi apa-apa segera mendatangi TKP ataupun tempat kejadian. Jadi itu personil yang paling terdekat ya Bu, kira-kira di mana terdekat ya, yang langsung menuju tempat kejadian perkara ya, TKP Bu ya. TKP. Iya, karena Ibu menggunakan istilah TKP. Kalau saya kalau mungkin yang di rumah dengar TKP itu apa ya? Kan bingung. Jadi sekalian saya jelasin tempat kejadian perkara, benar ya Bu? Kejadian perkara, ataupun mungkin ada kejadian, mungkin ini di wisata ada yang tenggelam, atau mungkin ada butuh bantuan, ada kejadian apa, segera hubungi nomor tersebut ataupun kepolisian yang terdekat yang sudah ada di tertera nomor HP tersebut. Oke, di aplikasi itu ya. Nah, di aplikasi itu mungkin ini ya, Mas Ari, saya tambahkan dulu sedikit ya Ibu. Nah, boleh Bu. Mungkin dari tadi kita hanya menyebutkan aplikasi Sisiger Berjaya. Seperti apa sih sebenarnya aplikasi itu? Jadi sebenarnya aplikasi Sisiger Berjaya ini merupakan salah satu aplikasi yang berisi tentang informasi destinasi pariwisata yang ada di Provinsi Lampung, yang mencakup 15 kabupaten kota. Jadi tadi kata Mas Ari, ketika kita biasanya mencari destinasi, kita mencarinya di Mr. G, tapi di aplikasi ini cukup mengklik saja kabupaten, misalnya kita salah satu kabupaten kita ke Kota Bandar Lampung, itu semua sudah ada lokasi wisata yang ada di situ. Selain itu di aplikasi juga kita dapat mengakses nomor layanan kesehatan dan kepolisian. Layanan kesehatan, kepolisian, semua ya Bu ya, lengkap. Yang ada di yang terdekat ya, yang terdekat dengan destinasi pariwisata. Selain itu kita juga bisa melihat lokasi rumah
makan, lokasi hotel yang terdekat dengan aplikasi itu. Kenapa saya sebut ini menjadi inovasi? Karena ini adalah aplikasi inovasi di tengah pandemi sekarang, COVID sekarang, ya, karena di situ memang ada kerjasama dengan pihak kepolisian, dengan kesehatan. Jadi harapan kita para wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Lampung itu sudah nyaman dan aman. Jadi tidak hanya melihat, menyaksikan keindahan Lampung, tapi juga aman-nyamannya juga insya Allah kita jamin. Memberikan keamanan. Iya. Jadi sebenarnya ini makin memudahkan tugas kepolisian juga ya. Jadi polisian nggak perlu harus kelihatan terus, tapi tiba-tiba ada di mana-mana. Iya, ada di mana-mana di semua destinasi pariwisata. Dan ada satu keunggulan ya Bu di aplikasi itu, mungkin bisa dijelaskan. Oke, saya ambil bocorannya dulu. Saya ambil bocorannya dulu. Oke ya. Mana ya handphone ini? Karena handphonenya ada kebanyakan sih Bu. Iya. Oh ini juga Mas Ari, mungkin saya sedikit lagi. Ini juga sesuai dengan implementasi dari Menparekraf kita, Bapak Sandiaga Uno, bahwa di saat di kondisi sekarang pandemi sekarang, kita harus berinovasi, berkolaborasi dan beradaptasi. Jadi inilah salah satu aplikasi yang coba kami implementasikan sesuai dengan arahan dan ajakan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, memang kalau bicara inovasi sekarang memang kita harus sedikit memanjakan sedikit memanjakan calon wisatawan. Karena memang kalau bicara gaya konvensional atau tradisional, kita bakal ketinggalan oleh daerah lain. Nah ini saya yakin banget nih, ini terobosan ini adalah peluang ya Bu. Yep. Peluang, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga ya saya yakin juga dari kepolisian juga saya lihat juga sekarang kalau kita bicara visi dan misinya Bapak Kapolri juga kayaknya pengennya semua elemen anggotanya juga untuk lebih cakap di bidang yang lebih benar Bu, karena harus mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Nah ini saya tutup lagi, kemudian kita buka tampilan awalnya, nanti saya akan tunjukkan juga ke kamera bahwa ini dia, saya tutup lagi ya Bu. Banyak banget ini. Nih saya tutup lagi, kita buka ya si Siger Berjaya, ini dia. Bisa di-download di Play Store ya? Ya, bisa di-download di Play Store seperti ini, dan dia biasanya connect ke Gmail, jadi saya punya emailnya, jadi fotonya sudah ada langsung seperti ini. Nah, seperti tadi Bu Meli cerita juga bahwa kita bisa cari tempat mana ini sampai tempat-tempat terpopuler. Nah, ini sudah ada Taman Tahura ya kan, macam-macam nih bisa lihat. Ini tempat terpopuler, ini yang happening banget kemarin sampai heboh ini ya Ibu ya. Ini Pantai Gigi Hiu ini di Pegadun. Nah ini Tegal Mas Island juga masuk. Nah ini seperti air terjun juga ada. Kemudian kita bisa pokoknya kalau kita klik ini khusus nanti atau bisa di ini ya Mas Ari, kita bisa klik itu di destinasi yang sudah terbagi di kabupaten kota ya. Ya, ini yang masuk tempat populer nih karena banyak yang nge-like biasanya Bu. Iya. Oke. Nanti nah ini kalau kita scroll terus ada yang direkomendasikan kan gitu ya. Jadi tinggal dilihat-lihat aja maunya. Nah ini yang kabupaten kota yang seperti Bu Meli bilang tadi. Yang pertama malah Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur. Terus kalau kita scroll terus ini di Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu ada semua. Kita klik lagi tengah. Ini adalah berita tentang wisata Lampung yang sudah banyak yang menulis nih, yang terakhir juga tentang launching Lamban Batik Lampung dan lain-lain. Nah kita klik lagi berikutnya. Ini ada yang tandai kalau misalnya saya dapat informasi saya menyimpan ini untuk folder pribadi saya. Nah yang terakhir adalah ini profil saya. Nah balik lagi ke depan seperti yang tadi disampaikan Ibu, ini ada tombol merah di sini yang saya bilang tadi juga Bu kita bilang bahwa bagaimana apabila seperti saya wisatawan mengalami gangguan Kamtipmas atau juga mungkin kehilangan atau jatuh butuh penanganan untuk kesehatan, kita bisa klik ini. Nanti dari pihak kepolisian lah yang mengatur kebutuhannya, yang mengontak itu kebutuhannya apa, apakah
tentang keamanan, nanti pihak polisian langsung meluncur. Pasti setiap gangguan ya, artinya sampai kesehatan, selain tenaga medis yang datang, pasti juga pihak kepolisian juga akan mendampingi. Nah ini ada panic buttonnya di sini, nih merah, ini untuk diklik. Kalau seandainya, kalau saya klik nanti takutnya dari polsek terdekat lagi datang. Coba ya. Coba. Coba kita klik. Saya biar lihat bisa. dulu Bu. Kita lihat dulu konektivitasnya aman. Oke. Kita klik. Coba kita klik dulu. Nah, ketika itu diklik baru. Diklik emergency call-nya ada 110 sama 119. Yap. Nah, tinggal pilih nih. Mau kayak Nah, ini lari. Langsung nih ya ke 0721 110. Jadi ini untuk yang kepolisian secara global. Ketika saya hubungi, kan nanti ditanya, Bapak posisi di mana? Saya lagi berenang di Pantai Mutun. Nah, berarti yang terdekat adalah di polisian sektor pesawaran ya, dekat di situ. Polrestanya, kalau itu pesawaran itu Polres ya Bu ya? Polres. Kalau polseknya mungkin daerah mana itu ya? Saya ini nggak begitu apa. Oh, Hanura Padang Cermin. Iya, kayaknya daerah situ ya, Padang Cermin. Nah, kemudian kalau gawat darurat kesehatan juga seperti itu. Kalau misalnya yang tadi ibu kita ada yang tenggelam, ada yang apa. Tapi dua-duanya diklik boleh. Artinya saya yakin masyarakat perlu banget untuk tahu gitu kan, seperti apa menggunakan aplikasi ini dan bagaimana untuk bisa memanfaatkannya secara maksimal. Jadi memang kalau kita lihat gambarnya cantik-cantik loh Bu. Ibu lu kita aja nggak ada. Coba ibu lu kita aja di sini juga tadi. Mungkin kita bisa klik satu destinasi ya, Mas Ari, biar bisa kelihatan tadi seperti saya sebutkan lokasi hotelnya, layanan kesehatannya. Kita lihat mau mana? Ibu mau pilih apa saya yang pilih Bu? Kayaknya yang cukup dekat dan cukup lengkap ya. Coba kita klik ini dulu. Tegalmas. Tegal Mas. Maaf, ini bukan promosi, tapi salah satu promosi. Tegalmas Island ini di Kabupaten Pesawaran. Jadi kalau kita geser, ini foto-fotonya yang ada 3 foto. Kemudian ada keterangannya. Sampai deskripsinya ya, berangkat dari mana, kemudian jarak tempuhnya, berapa makan waktunya, ada apa aja di sana, iya. Kemudian informasi kepolisian terdekatnya Ibu ada, kemudian informasi kondisi wisata saat ini objek dalam situasi normal, jadi dikasih tahu, kemudian aksesnya tidak artinya jalur akses yang mobilisasi darat ya Bu ya, karena kita harus di laut, jadi tidak diketemukan. Nah, informasi protokol kesehatan juga udah dikasih tahu bahwa fasilitasnya terdekat ada. Nah, layanan ini nih. Layanannya juga kepolisian, fasilitas, pemandu, hotel terdekat. Jadi kalau mau ke Tegalmas, hotel terdekatnya dikasih tahu, kemudian restoran terdekat juga ada. Misalnya saya kasih tahu misalnya hotel terdekat. Izinkan. Nah, banyak Bu hotel-hotelnya. Jadi semakin diklik, semakin banyak yang bisa kita cari dan informasinya akan tersampaikan. Nah, juga nanti dia ngasih pilihan selain ke sono itu ada pilihan apa aja kah gitu. Ini ada wisata Pahawang yang terdekatnya ya Bu ya. Ada Pantai Clara. Nah, ini yang mengintegrasi destinasinya terdekatnya seperti apa. Nah, ini dia. Ini seru banget nih kalau bicara. Seru banget. Paket lengkap ya. Makin lengkap, paket jadi lengkap ya. Jadi cukup dalam satu genggaman semuanya sudah ada. Satu genggaman semua ada. Informasinya. Oke, iya. Saya lagi mikirkan ya juga ya. Informasi pariwisata dengan rasa aman dan nyaman. Kalau kata anak sekarang palu gada Bu. Oh iya, palu gada ya. Istilahnya. Apa lu mau gua ada. Ya Bu. Bercanda ya Bu ya. Jadi memang kadang-kadang kita ini istilah anak muda ini kita harus paham juga Bu. Soalnya kalau nanti dia ngomong palu gada ini apa gitu kan. Tapi kita paling enggak nanti bulu kita udah nambah ya Bu ya. Kosakata barunya palu gada Bu. Iya, aplikasi ini bisa di-download di mana tadi Bu Meli? Di Play Store ya. Di Play Store ya, di Play Store. Kemudian juga tidak memakan banyak penyimpanan, karena biasanya kalau besar penyimpanannya orang-orang suka males. Saya yakin buat semua yang menyaksikan podcast kita pada pagi hari ini wajib banget untuk download aplikasi ini ya, wajib banget, karena
kalau bukan kita yang download dan kita support ini, nanti ini aplikasi nggak bisa berkembang lebih baik. Jadi semakin banyak yang menggunakan, semakin banyak yang mencari tahu, mencari informasi dengan aplikasi ini, kita akan semakin bersemangat untuk mengembangkan aplikasi ini ya Bu Meli ya. Bener ya Bulu kita ya. Jadi hayo segera download di Play Store untuk aplikasi Si Siger Berjaya. Nah, kita tutup lagi tampilannya seperti apa. Ini dia kalau awalnya. Nah, itu dia. Oh, langsung ini ya. Jadi tampilannya ada yang berputar dulu, berpusing-pusing Bu kalau kata orang sana ya. Kemudian langsung nongol seperti ini. Dan nah, ini juga kita sampai acara terdekat hari ini juga diupdate ada. Jadi acara terdekat Bu hari ini, bahwa nanti siang kita ada acara lagi bahwa di sini di Sparekraf buka komunikasi pemasaran digital aircraft. Nah, jadi informasi terupdate. Nanti juga ditunggu dari pihak kepolisian nih, saya yakin nanti misalnya ada kejadian-kejadian apa gitu. Tapi kemarin ada kejadian yang saya agak serem ya Bu ya, tapi ternyata orang dengan gangguan jiwa ternyata yang di Lampung Tengah ya yang ayahnya tiba-tiba gitu. Tapi itu jangan diupdate lah Bu, bikin takut orang. Jadi memang izin ya. Jadi memang yang di sini termasuk informasinya juga informasi yang berhubungan dengan pariwisata. Iya, jadi informasi di sini yang berkaitan dengan informasi pariwisata. Jadi kalau informasi Kamtipmas carinya di tempat lain aja ya. Kalau ini wisatawannya jadi takut ya Bu kalau ada informasi. Mohon maaf, ini karena ada program Kapolri untuk Babin Kamtipmas dikedepankan untuk implementasi untuk di masyarakatnya ya Bu ya? Masyarakatnya dikedepankan. Iya, tadi kita sudah bicara banyak dengan Bu Meli tentang destinasi pariwisata dan juga tentang aplikasi tadi yang sudah sangat detail banyak sekali ya Bu ya. Nah ini sekarang kira-kira saya mau bertanya, ini ada prestasi yang sudah digapai oleh Kepolisian Daerah Lampung khususnya dari teman-teman Lantas yang berkaitan dengan rekor muri nih Bu. Ini kayak mana nih? Boleh cerita sedikit nggak Bu ya? Betul sekali, terima kasih Pak Ari. Mohon maaf, dari Direktorat Lalu Lintas telah mengadakan operasi Zebra Krakatau di tahun 2020. Oh, ini berarti dokumentasi kegiatan Zebra Krakatau tahun 2020. Betul sekali. Oke. Dan mendapatkan rakor muri sebanyak 912 untuk SMA dan SMK. Oh, oke. Jadi ini berupa video dokumentasi kegiatan operasi Zebra Krakatau 2020 yang didukung oleh kurang lebih ada 912 kepala sekolah dan sekolah SMA dan SMK. Kepala sekolah SMA dan SMK. Wow. Iya. Jadi akhirnya di tahun 2021 didapatlah rekor muri itu. Didapatkanlah rekor muri. Karena tidak ada kepolisian lain yang bertindak seperti Kepolisian Daerah Lampung gitu ya Bu ya. Betul sekali. Iya kan? Karena rekor muri itu kan biasanya kalau ada yang lebih hebat lagi digantikan rekornya kan. Nah kebetulan bahwa ini kita sudah melaksanakan yang luar biasa ya. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Kepolisian Daerah Lampung. Diserahkannya kapan Bu? Diserahkan tanggal 27 Maret hari Sabtu sesuai dengan rencana launching Siger Berjaya. Oh, oke ya. Nanti dibahasnya berikutnya oleh Bu Meli ya Bu ya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya untuk kegiatan launching ini seperti apa. Iya, Ibu Meli tadi sudah menjelaskan bahwa aplikasi Si Siger ini selain memang bermanfaat juga wajib dimiliki oleh kita semua. Nah, kemudian saya mau bertanya nih ke Bulu kita. Kemarin saya dapat informasi bahwa Kepolisian Daerah Lampung khususnya untuk di Lantas Polda Lampung itu punya program yang sangat spesial sampai mendapatkan rekor muri. Nah, kira-kira itu apa itu, Bu? Ya, untuk rekor muri itu ada 912 untuk SMA dan SMK seprovinsi Lampung. Seprovinsi Lampung. Iya. Itu kepala sekolahnya memberikan himbauan atau seperti apa itu dukungannya? Memberikan himbauan. Himbauan ya tentang video. Tentang video. Untuk apa? Operasi Zebra Krakatau 2021. Akhirnya karena 912 kepala sekolah itu SMA dan SMK seprovinsi akhirnya dihadiahkan rekor muri. Rekor muri. Wah, ya, luar biasa. Yang mendapatkan rekor muri ialah Bapak Gubernur Lampung. Oh, jadi
karena kerja keras teman-teman di kepolisian malah yang dapat hadiahnya pemerintah Provinsi Lampung, Ya, Bapak Gubernur. Bapak Gubernur, Pak Kapolda, dan Bapak Dirlantas. Oke, 3 ya. 3, Oke, wow. Ini memang kita ini lagi ngetren nih Bu, bersinergi, asik. Bersinergi itu jadi kita saling berkaitan, saling support, akhirnya menjadi satu integritas ya. Dan Wow. lebih serunya lagi Pak, mungkin Rakormur ini akan diserahkan pada saat launching. Oh, lebih serunya lagi. Iya, Tapi nah ini 27. tahan dulu Bu, tahan dulu. Oh, belum, ya. Nih ibu tiba-tiba ibu langsung bilang mau launching ya. Tapi nggak apa-apa. Itu udah bocoran ya tanggal 27 ya. Tanggal 27. Nah, ini tadi udah dibocorkan oleh Bulu kita masalah tanggal 27 besok, 27 Maret 2021 ada launching. Tapi launching apa, Bu? Ya kan kita juga bingung. Nah. Ada launching. Nah, sekarang ini wajib Bu Meli menjelaskan nih. Ini karena Bulu kita udah bilang 27 Maret 2021 ada acara launching. Nah, Ibu Meli menjelaskan launchingnya apa. Silakan Bu Meli. Iya, jadi ini yang ditunggu-tunggu ya tadi ya Bu ya. Jadi aplikasi Sisiger Berjaya ini akan kita launchingkan ke masyarakat, khususnya wisatawan, masyarakat umum pada tanggal 27 Maret 2021. 27 Hari Sabtu nanti. Hari. Waduh, saya kalau nggak jam kantor berarti lembur ya Bu. Kalau Bapak Ibu polisi memang biasa lembur Bu. Bercanda Bu ya. Jadi akan kita launchingkan bersamaan dengan berbagai kegiatan yang ada di pariwisata. Berbagai kegiatan. Boleh tahu apa aja Bu? Iya. Pertama, selain launching aplikasi Sisiger Berjaya, Oke. kita ada launching Calendar of Event Lampung 2021. Calendar of event berarti ini semua kegiatan event pariwisata selama 1 tahun ke depan. Oke. Jadi kegiatan event yang dilaksanakan sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun ini, oke. Oleh kabupaten kota, Oke. oleh OPD, organisasi perangkat daerah dan komunitas yang ada di lingkungan Pemprov Lampung. Jadi kegiatan itu bersifat festival. Festival ya. Tapi ada catatannya Mas Ari. Untuk di saat sekarang festivalnya itu harus bersifat hybrid, online dan offline. Begitu juga dengan acara launching kita nanti ya. Oh, jadi hybrid ya, online dan offline. Oke. Offline. Oke. Itu tentu disesuaikan dengan Kapasitas. zona kita dan- pada saat ini. Jadi misalnya zona merah itu tidak diperkenankan untuk melakukan offline, tapi harus melalui online. Kalau zona merah. Iya, Zona merah itu nanti yang tahu zona merah itu kayaknya Dinas Kesehatan ya Bu Dinas ya. Kesehatan ya. Oke, iya. Jadi pelaksanaannya juga harus sesuai dengan SOP yang telah dikeluarkan oleh Kemenparekraf ya, SOP event. Jadi prokesnya tetap jalan. Jadi untuk saat sekarang bukannya tidak mungkin suatu event itu dilaksanakan, festival itu dijalankan, tapi bersifat berganti sedikit menjadi hybrid online dan offline. Oke. Yang berikutnya mungkin yang ketiga kita ada launching theme song Lampung The Treasure of Sumatera. Theme song Lampung The Treasure of Sumatera. Kalau theme song berarti lagu nih Bu ya? Lagu. Jadi Nyanyi-nyanyi kita. Tapi nyanyinya hanya dalam hati atau nyanyi ini nanti Bu Meli yang punya. iya. Ya hajat itu piara wisata ya Pak. Iya. Jadi theme song ini merupakan salah satu kekuatan branding kita, branding pariwisataan Oke, Lampung The Treasure of of Sumatera. Sumatera karena musik itu kan merupakan bahasa universal ya. Dengan iya. musik kita merupakan salah satu sarana efektif untuk menyampaikan pesan. Jadi harapan kami dengan di launchingnya lagu theme song Lampung The Treasure of Sumatera dapat memberikan informasi, dapat memberikan gambaran kepada para wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Lampung bagaimana indahnya, uniknya dan beraneka ragam wisata yang ada di Provinsi Lampung. Karena Mas Ari, keindahan alam itu jika tersimpan, kecantikannya nggak akan kelihatan. Iya Bu ya. Jadi Benar. sesuai dengan judul kita Lampung The Treasure of Sumatera. Jadi banyak sekali harta karun destinasi pariwisata yang masih tersembunyi ya di Provinsi Lampung. Dengan harapan kita sih dengan theme song ini, walaupun mungkin untuk sekarang wisatawan mancanegara ya, mungkin karena kondisi sekarang belum bisa berkunjung, dengan lagu ini bisa kira-kira menghayal ya mengingat Lampung itu seperti ini, indahnya Lampung gitu Mas Ari. Bener Bu. Jadi kalau bicara sekarang nih pandemi memang agak sedikit menyedihkan kita semua. Terutama saya yakin banyak sekali teman-teman yang di rumah yang lagi menyaksikan ini pengen banget jalan-jalan, cuman
karena ada sedikit ketakutan akhirnya membatasi kita untuk berinteraksi dengan orang banyak, kemudian mengunjungi tempat baru, kan juga kadang-kadang juga berpikir kalau ada apa-apa juga yang repot juga diri sendiri akhirnya Bu ya. Nah ini tadi ada time song, kemudian ada calendar of event, kemudian ada aplikasi Siger Berjaya. Itu dilaksanakannya kapan, jam berapa dan di mana boleh dikasih tahu, tapi ini hanya ada prokesnya Ibu ya, dan harus dihadiri oleh siapa dan membawa apa gitu, membawa undangan. Silakan Bu Meli, boleh dijelaskan. Jadi untuk launching kita ini akan dilaksanakan di destinasi wisata kita ya, di Tabek Indah. Oh, Kampung Wisata Tabek Kampung Indah. Wisata Tabek Indah. Pelaksanaannya mulai dari jam 3 sampai dengan jam 5. Oke, dari jam 3 sore sampai dengan selesai jam 5. Oke. Dan ini event ini kita laksanakan itu melalui online dan offline. Online dan offline. Oke. Iya. Catat ya, online dan offline. Untuk online-nya mungkin nanti mungkin diajaknya sekaligus ya, Mas Boleh, Ari. boleh Saya kita kasih tahu. mengundang untuk seluruh masyarakat untuk dapat mengikuti, berapresiasi di acara ini dengan melalui penayangan offline lah ya, melalui YouTube Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Instagram Pariwisata Lampung. Oke, jadi yang ingin menyaksikan nanti acaranya secara langsung, maksudnya melalui online itu bisa membuka atau mengakses Instagram kita yaitu pariwisata_Lampung atau YouTube channel kita yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Bisa dilihat nanti. Kita pokoknya pantau terus nanti Instagram kita juga, kita akan berikan clue-clue untuk kegiatan hari Sabtu besok. Nah, sedangkan untuk ini tadi baru online ya. Itu baru yang offline-nya itu dihadiri siapa tuh Bu? Dihadiri insya Allah nanti kita akan dihadiri oleh Bapak Gubernur dan Bapak Kapolda. Oke, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda hadir. Dan hanya dibatasi oleh beberapa orang saja Mas Ari di offline ya. Di offline kita. Dan setiap undangan kita wajibkan harus mengikuti rapid test antigen. Jadi sesuai dengan kondisi sekarang. Sakit lu Bu dicolok-colok. Jadi untuk kenyamanan kita semua, kelancaran acara ini. Jadi tidak semua, jadi hanya terbatas, undangannya terbatas. Undangannya hanya terbatas, tapi artinya tidak menyurutkan langkah para penonton nanti yang ingin mengetahui acara itu. Launching dari aplikasi, kemudian calendar of event dan juga dari time song yang kita punya. Itu bisa menyaksikan langsung secara online dari tadi itu Instagram Pariwisata Lampung dan juga YouTube channel Pariwisata Lampung. Nanti yang Polda nanti mudah-mudahan kayaknya dari Humas Polda ikutan kayaknya. Nanti kita live IG juga Bu, karena Humas Polda itu followersnya luar biasa 35.000 sekian saya lihat. Harus itu pasti, karena kan ini kolaborasi antara itu untuk Polda sama Pemprov. Nanti live kita adakan secara live, jadi bisa ditonton orang banyak walaupun tidak hadir secara langsung, tapi merasakan euforianya sama. Apa ya, kalau kita ini cuma mencoba menularkan semangat Korsa dan jiwa pariwisatanya menular sampai yang ke rumah menyaksikan, walaupun menyaksikannya hanya dari layar handphone atau pakai laptop ya Bu ya. Wah, luar biasa. Dan kalau standar kesehatannya sudah terpenuhi, berarti acara boleh dilaksanakan. Seperti informasi seperti itu ya Bu ya kemarin. Apalagi ini kita masuk zonanya, alhamdulillah untuk Lampung Selatan kita boleh mengadakan acara ya. Kalau zona merah katanya tidak boleh Bu. Benar-benar harus dilakukan secara online. Tidak boleh ada tatap muka langsung seperti kayak kita sekarang. Tapi kalau kita kan cuma bertiga ya Bu, mudah-mudahan tidak menjadi sebuah yang baru Bu, karena cuma bertiga Bu. Baik, ini saya mau mendengar closing statement masing-masing. Ibu kira-kira ada yang ingin disampaikan misalnya kepada masyarakat Lampung, ayo mari kita jaga keamanan ketertiban dan juga untuk apa gitu. Kira-kira Ibu ada nggak yang ingin disampaikan terakhir, nanti baru Bu Meli juga akan closing statement, baru kita menutup podcast pada pagi hari ini menjelang siang ini bersama-sama. Silakan Bu Lukita. Ya, terima kasih Pak Ari. Untuk sementara saya sangat dari kepolisian sangat mendukung sekali adanya launching para Siger Berjaya. Dengan adanya Siger Berjaya, mudah-mudahan masyarakat Lampung bisa melihat aplikasi dan semua dengan aplikasi itu semua bisa dimudahkan. Semua bisa dimudahkan ya Bu ya. Ya, semua bisa dimudahkan termasuk untuk
aplikasi, di situ ada nomor telepon polsek terdekat, bisa dihubungi melalui polsek terdekat, dan aplikasi tersebut dikedepankan dari Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas kita dikedepankan untuk melayani, melindungi, mengayomi dan masyarakat sesuai dengan program Pak Kapolri. Iya, jadi semuanya memudahkan dan semoga semua hal yang berkaitan dengan keamanan ketertiban tetap terjaga ya Bu ya. Siap. Baik, nah sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan ini Ibu Meli Ayunda seperti apa? Silakan Ibu. Jadi untuk seluruh masyarakat Provinsi Lampung, mari kita bersama-sama mendownload dan menginformasikan kepada calon wisatawan yang akan berkunjung ke Provinsi Lampung aplikasi Sisiger Berjaya. Mari kita berwisata di Lampung dengan hashtagnya di Indonesia saja, di Lampung saja. Di Indonesia saja, di Lampung saja. Sekarang kayaknya ada hashtag baru Bu, tuh Bu, apa yang safety, apa yang Ibu bilang? Nah itu Indonesian juga Care ya. Indonesian Care ya. I do care. I do care Indonesia. Oke. Berwisata sehat dan nyaman, tentu dengan menggunakan aplikasi Sisiger Berjaya. Semuanya dapat. Semuanya dapat. Jangan sampai nggak download. Jadi semua kalian yang menyaksikan podcast ini muli menghanai kamsu unyinyi. Nah kalau bahasa kita ya, semua masyarakat Lampung, ulun Lampung, jagera kamu download aplikasi Sisiger Berjaya melalui Play Store dan silakan mendapatkan kemudahan yang bisa dinikmati dan juga akses yang sangat mudah juga. Ini saya lagi bilang selain mudah juga bisa langsung menyaksikan ya foto-foto yang indah yang dimiliki oleh Provinsi Lampung apa aja. Jadi kamu nggak akan ragu untuk memilih destinasi mana yang kamu tentukan untuk dikunjungi. Nah ya Ibu ya. Yap, iya. Benar sekali. Tidak terasa ini hampir 45 menit ya kita ngobrol-ngobrol tentang acara aplikasi launching aplikasi Sisiger Berjaya, kemudian Calendar of Event 2021 milik Provinsi Lampung, dan terakhir adalah theme song dari Lampung The Treasure of Sumatra. Dan mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat oleh semua masyarakat dan juga bisa langsung didaya gunakan, apalagi ini berkaitan dengan uji coba aplikasi yang kita punya ya ibu-ibu semua. Mudah-mudahan juga sangat membantu masyarakat. Dan terakhir sebelum kita tutup, saya mau denger dong salam pariwisata kita. Kalau saya bilang Lampung, kita semua bilang The Treasure of Sumatra ya. Kita mulai ya. Lampung, The Treasure of Sumatra. Baik, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.